saya kadang ya gak sampai nuduh sih, mempertanyakan ini Habib beneran apa enggak. Nanti saya bawakan buku Robitoh saya, Anda habis Anda. Jadi Robitoh itu lembaga yang mengurusi nasab keturunan Nabi, dan saya sudah dilegalisir menjadi keturunan Jadi Nabi. kita pegang kayak paspornya Kayak gitu paspor, ya. ya. Ada silsilahnya tuh Ada lengkap. silsilahnya. Sampai ke Kita atas. sampai ke Nabi itu ada yang 37, Iya. ada yang 38. Makanya nanti saya kalau sebel saya foto, saya share. Tapi percuma, orang seperti itu nggak bisa diladeni. Kita Oke. share foto nasab kita, wah sombong nih, sombong. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu pernah. Ya, ini jauh lebih berbahaya daripada Bahar Smith atau Rizik Syihab atau si siapa itu Bocil Mahdi atau siapapun gitu. Jadi para Al-Hadar, kalau antum mau benar-benar menjadi orang Indonesia Nusantara, ngaku dulu bahwa antum itu bukan keturunan Nabi. Hentikan apa itu konten-konten yang menegaskan bahwa antum itu keturunan Nabi Muhammad SAW, karena antum bukan. Tuh loh. Kalau masih ragu ya tes DNA, hasilnya dipublish, tuh ya. Kalau enggak ya tetap kan, kamu itu antum itu berbahaya untuk Indonesia, untuk Pancasila. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, 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 salam Pancasila merdeka. Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi washabihi wa ala illa billah, amma ba'du. Banyak yang bertanya kepada saya, komentarnya mengenai Habib Husain Ja'far Al-Hadar, yang ini terlihat sekali bagaimana direkayasa untuk viral, untuk apa itu, untuk populer di kalangan, terutama di kalangan muda, terutama di TikTok ya. Ya bagi saya sih Habib Husain Ja'far Al-Hadar itu sama saja pembohong. Nah, di beberapa kontennya yang dibikin grup dia itu, dia apa itu mendefinisikan diri sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Padahal sudah jelas Al-Hadar itu bagian dari klan Ba'alwi keturunan Ubaidillah yang sekarang terbukti bukan keturunan Nabi, baik secara kajian ilmu kitab nasab maupun kajian uji hasil tes DNA yang sudah ada. Jadi ya saya melihatnya ya Habib Husain Ja'far Al-Hadar ini ya bagian dari rencana apa itu skenario yang dibikin oleh para Habib di Indonesia untuk apa itu mewujudkan apa yang beredar di masyarakat, isu-isu tentang okupasi Yaman itu. Jadi dia tampil sok smart, sok ini, kemudian mendekati terutama kelompok Gen Z dan milenial gitu, supaya menanamkan apa itu doktrin bahwa Habib Ba'alwi itu keturunan Nabi, padahal kan bukan, jelas-jelas bukan, secara ilmiah itu bukan. Jadi ya Habib Ja'far itu kalau dia masih mengaku sebagai keturunan Nabi, bagi saya bullshit, dusta, bohong, penipu tuh. Dan memang pola-pola Habib itu untuk menipu umat kan memang talbisul haq bil batil, mencampurkan yang hak dan yang batil, mencampurkan yang baik dan yang buruk tuh, supaya umat itu tidak waspada gitu. Apa itu menyediakan rotib, menyediakan kitab sholawat, mengajak sholawatan, itu kan sesuatu yang baik, tapi dicampur dengan ideologi, dengan apa itu akidah-akidah yang menyesatkan. Nah, salah satunya adalah klaim mereka sebagai keturunan Nabi yang sekarang terbukti bahwa mereka bukan keturunan Nabi. Yang berikutnya ya apa itu ajaran-ajaran mereka itu apa mengindoktrinasi umat untuk menempatkan mereka di atas ras yang lain. Jadi mereka sangat rasis. Dan sudah banyak kan yang kemarin juga tinggal dilihat aja apa itu konten-konten di channel ini itu. Nah, yang kemarin-kemarin ya bagaimana apa itu ajaran apa itu doktrinasi mereka di kalangan mereka, sikap mereka yang ditanamkan di antara mereka terhadap pribumi. Jadi di antaranya tidak boleh, perempuan mereka tidak boleh dikawini pribumi dan yang lain-lain, dan intinya itu meremehkan ras-ras lain di luar ras mereka, di luar ras Ubaidillah Yaman yang sekarang terbukti sebagai garis lurus laki-laki paternal, sebagai keturunan Yahudi Askenazi, keturunan Yuya, dukunnya si siapa itu Fir'aun, yang ngajari Fir'aun untuk menjadi Tuhan gitu, yang membisikkan Fir'aun agar mengaku menjadi Tuhan.
Jadi begitu, dan di mana-mana sudah terbukti mereka masuk Islam, masuk Kristen, masuk Katolik, masuk Hindu, masuk Buddha ya bikin kerusakan, masuk satu negara ya bikin kerusakan, masuk Palestina ya sekarang menjadi Zionis itu kan haplogrup G itu semua. Nah, Habib Husain Ja'far Al-Hadar itu ya bagian dari itu. Bagi saya ya dia aja, bohong aja, atau dalam tanda petik munafik. Di satu sisi dia mengajarkan Islam yang damai, Islam yang toleran, Islam yang santun, Islam yang tapi di sisi lain dia itu menyisipkan ideologi okupasi Hadromi Yamani itu, mengaku sebagai keturunan Nabi padahal bukan, dan sedikit-sedikit mulai tentu saja memasukkan unsur-unsur pengkultusan terhadap ras mereka. Ini menurut saya berbahaya. Ini jauh lebih berbahaya daripada Bahar Smith atau Rizik Syihab atau si siapa itu Bocil Mahdi atau siapapun gitu. Jadi juga mendekati tokoh-tokoh dan ya kelihatan sekali kan di by design, by rekayasa. Ya sorry ya Habib Husain Ja'far Al-Hadar, kalau antum mau benar-benar menjadi orang Indonesia Nusantara, ngaku dulu bahwa antum itu bukan keturunan Nabi. Hentikan itu konten-konten yang menegaskan bahwa antum itu keturunan Nabi Muhammad SAW, karena antum bukan. Itu loh. Kalau masih ragu ya tes DNA, hasilnya dipublish. Tuh ya. Kalau enggak ya tetap kan kamu itu, antum itu berbahaya untuk Indonesia, untuk Pancasila, untuk Islam. Saja. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Minta maaf, minta ridho, minta ampun, minta halal kalau keliru, kalau salah. Assalamualaikum, salam Pancasila merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq, nasyhadul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Alhamdulillah sahabat semua, subscriber channel Denmada official maupun channel DMA official, itu semua channel kami dalam naungan kami pemuda Indonesia. Dalam video kali ini saya memberikan tanggapan tentang pembahasan yaitu Gus Fuad Pleret menantang Habib Ja'far. Kenapa beliau Gus Fuad Pleret ini menantang Habib Ja'far? Padahal kan Habib Ja'far tidak selalu membela, selalu toleransi. Padahal Habib Ja'far ini Habib yang toleran, Habib yang toleransi. Itu mungkin itu anggapan kalian, Habib Ja'far Habib yang toleran, Habib yang lucu, Habib yang nggak pernah marah. Mungkin itu anggapan kalian. Tapi di sini Gus Fuad Pleret mengantisipasi, dan beliau melihat ceramah Habib Ja'far, beliau masih menyisipkan, mengaku-ngaku. Dan saya juga melihat di beberapa podcast, di beberapa undangan di channel-channel TV, beliau masih menyisipkan, mengaku-ngaku bahwa saya ini loh dzurriyyah Nabi, saya ini keturunan Nabi. Beliau masih membanggakan nasab, ya. Di situ setolerannya beliau Habib Ja'far, beliau masih menyisipkan kalau dia itu keturunan Nabi, masih membanggakan nasabnya. Padahal nasabnya tidak terbukti, belum terbukti secara ilmu nasab, secara tes DNA dan lain sebagainya. Tapi saya lihat di beberapa televisi, beliau memang masih pede banget untuk mendeklarasikan kalau dia ini cucu Nabi, kalau dia ini cucu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini Gus Fuad Pleret mengkritik keras, merespon keras, bahkan menantang Habib Ja'far. Kalau memang benar-benar Anda ini orang Nusantara, ayo kita banggakan Nusantara ini. Kita harus mengakui kalau ini kita orang Nusantara asli. Jangan terlalu membanggakan sebuah nasab. Ya.
Walaupun Habib Jafar ini Habib yang toleran ya, mungkin di mata kalian Habib yang toleran, Habib yang baik, Habib yang lucu, tapi di sela-sela beliau masih menyisipkan mengunggulkan nasab-nasab mengaku-ngaku keturunan Nabi, padahal tidak ada bukti ilmiah, tidak ada bukti DNA, tidak ada bukti secara nasab, kitab nasab. Dan dari sini Gus Fuad Pleret mengkritik beliau sangat keras. Ya, bukan berarti mengkritik itu benci, bukan. Tapi Gus Fuad Pleret ini sebenarnya suka sama ceramah Habib Jafar, sudah suka sama ceramah Habib Jafar. Tapi beliau masih melihat sisi-sisi kenasapan, masih membanggakan soal kenasapan. Jadi Gus Fuad Pleret ini kurang suka kalau ada orang yang membanggakan nasabnya, apalagi yang belum terbukti secara ilmiah maupun secara kitab nasab maupun DNA. Maka dari itu, semoga aja Habib Jafar melihat video Gus Fuad Pleret dan bisa memperbaiki cara dakwahnya, ya, dengan cara tidak membanggakan nasab-nasab beliau yang belum terbukti, ya. Dan beliau pernah menyebutkan di televisi, beberapa channel televisi, kalau nasab beliau dinaungi Robitoh Alawiyah. Dan di sini Robitoh Alawiyah tidak berani tanggung jawab dalam persoalan nasab yang lagi tabrakan saat ini. Ketua Robitoh Alawiyah Habib Taufik Assegaf, beliau tidak berani turun tangan untuk menyelesaikan persoalan nasab Mbak Alawi ini, ya. Habib ini nasabnya tersambung atau tidak, beliau tidak mau menyelesaikan. Seakan-akan beliau buta, tidak merespon sama sekali. Apa karena takut atau karena tidak ada bukti? Ya, dia seakan-akan buta mata. Tapi semoga kedepannya bisa terbongkar semua. Yang hak maupun yang batil, semoga bisa terbongkar semuanya. Dan untuk Habib-Habib, ya, khususnya yang benar-benar Habib yang Nusantara, ayolah unggulkan kealiman kalian, unggulkan keilmuan kalian tanpa membanggakan nasab. Kami pribumi, kami pemuda Indonesia, kami pemuda Nusantara akan tetap menghormati Anda semua. Walaupun tidak terbukti secara nasab tersambung ke Rasulullah Muhammad SAW, ya, tapi akuilah tanpa nasab kalian masih tetap dihormati, asal kalian berilmu, ya, berakhlak, ya, alim, ya, tidak selalu membanggakan nasab. Apalagi ada yang mengaku-ngaku di darah kami ada darah Rasulullah. Ini sangat di luar nurul, ya. Padahal di cara kitab nasab tidak terbukti, tapi lantang sekali, gitu loh. Ini perilaku ada tidak terpuji. Apalagi ada yang menghina pribumi, ada yang menghina Nusantara, ada yang menghina Wali Songo, ada yang menghina Kiai. Ini kita pemuda Indonesia wajib bangkit melawan antek-antek Alawi, ya, yang haus penghormatan. Kita wajib lawan. Kita bela, dukung para kiai yang mati-matian membela Nusantara ini. Baik, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Video ini share sebanyak-banyaknya ke komunitas-komunitas kalian supaya pada tahu kalau Indonesia masih dijajah oleh banyak oknum Yaman. Kita wajib waspada. Dukung terus channel DMA Official maupun channel Denmada Official. Kami pemuda Indonesia terima kasih. Mengucapkan terima kasih kepada subscriber semua telah mendukung. Dan semoga Indonesia selalu diberikan kesejahteraan semakin maju. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang gemar
رد العالمين يا أوعد الجود والكرم صلوا عليه anget-anget hei ayo lawan dongkat Pak yo satu lagi dengerin ya. Jangan kau ikuti kaum Alawi karena mengaku cucunya Nabi. Suruh tes DNA gak berani, takut kebongkar genya Yahudi, takut kebongkar genya Yahudi. Ya Rasulullah salamun ya Rafi asyani wa daraji akbat yadi raddal alamin ya uwail judi wal karami wahai pribumi ayo bangkitlah jangan